itu membantu, tapi bukan artinya ketergantungan. Betul, itu catat ya teman-teman. Halo Sobat TJR, aku Nesa dari TJR Campaign akan ngulik bareng nih dengan Kak Herta di tips bijak gawai di tengah pandemi. Kak Herta, boleh kenalan dulu atau sapa-sapa lagi ke Sobat TJR di rumah? Oke, hai Sobat TJR di rumah, nama aku Herta, psikolog klinis anak dan remaja. Hari ini kita mau ngomongin apa Kak Nis ya? Tips bijak gawai di tengah pandemi, Kak. Oke, Jadi kita langsung aja ya masuk ke pembahasan di mana sekarang ini kan kita lagi dihadapi nih dengan pandemi COVID-19. Nah, dengan dihadapkannya ini kan lebih banyak penggunaan gawai kan Kak di tengah pandemi. Menurut Kak Herta, apa aja sih yang tengah terjadi di masyarakat, khususnya itu di anak usia kecil sampai remaja? oke. Nah, buat kalian yang sekarang nih di masa pandemi lagi mengalami work from home, lagi mengalami kalau lagi sekolah PJJ di sekolah, pembelajaran jarak jauh yang mestinya dilakukan di sekolah, sekarang semuanya dilakukan di rumah. Dan pastinya ada perubahan yang terjadi, terutama penggunaan gadget atau gawai. Nah, bener banget tuh yang tadi dibilang Kanesha, perubahannya tuh ada banget karena tadinya mungkin yang kita pakai gadget terbatas, justru kita terpaksa menggunakan gadget. Jadi tadinya nggak main gadget, jadinya perlu memakai gadget, bukan lagi buat bermain tapi buat pembelajaran gitu. Nah, terutama adik-adik, terutama anak-anak yang sekarang sedang PJJ, dari mulai pembelajaran, dari mulai tugas, kita perlu banget nih Kanesha pakai gadget sekarang. Bener, Kak. Jadi kita semua lagi dihadapin semua dengan penggunaan gawai yang apa ya, yang emang lagi bersinggungan benar-benar dekat sama kita ya Kak. Iya, betul banget. Jadi penggunaan gawai justru sekarang lagi disemarakan karena kita harus menjaga jarak nih dan menjaga kerumunan supaya tidak lagi ketemu sama orang dan meminimalisir. Jadi penggunaan gawai di sini nih lagi banyak banget kan menggunain. Terus juga kita harus tahu juga nih apa aja sih sisi positif sama negatif dari penggunaan gawai di kala pandemi. Kak Erta bisa jelasin ke kita lagi? Oke, nah sisi positifnya dari pandemi kayak tadi, kita kan berusaha social distancing, di mana kita itu menjaga jarak sama orang-orang di luar keluarga. Jadi positifnya justru penularannya itu kemungkinan lebih meminimalisir penularan, apalagi pada saat pandemi ini, tentunya penularan COVID-19. Nah, terus positifnya apalagi sih? Positifnya banyak juga Kak, dari mulai misalnya bisa pembelajarannya di rumah aja, terus pembelajarannya waktunya lebih fleksibel dibandingkan di sekolah. Itu juga kan bisa memudahkan kalian kalau yang mempunyai kegiatan-kegiatan di rumah juga gitu. Tapi tentu aja tadi kayak Kanesha bilang ada negatifnya juga nih, terutama buat mata, karena kesehatan mata kita pastinya ada kelelahan. Terus terlalu banyak menggunakan gadget akan adanya kecemasan, apalagi kita kan diam aja nih Kak, di depan mungkin laptop, di depan mungkin handphone. Nah, aktivitasnya jadi fisiknya jadi kurang, itu bikin emosinya tidak stabil, dan juga kemampuan motorik yang penting banget nih buat anak TK dan anak SD dan anak SMP dan SMA, penting banget untuk olahraga. Nah, sedangkan pakai gadget kita jadi cenderung malas buat bergerak karena kan semua pembelajaran di layar gitu. Sambil tiduran, Betul banget. duduk, kayak gitu ya Kak. Oke, pernah gak sih Kak nanganin kasus atau klien-klien yang susah lepas gitu dari gadget atau gawai yang lagi dipakai gitu? Gimana sih Kak kasusnya, bisa ceritain ke kita semua? Nah, kasus-kasusnya banyak banget bervariasi, terutama buat papa mama juga bisa lihat nih, cek adik-adik, cek anak-anaknya di rumah, apakah misalnya tidak memakai gadget menimbulkan rasa cemas,
atau marah-marah, nangis-nangis kayak tantrum, pengeluaran emosi yang meledak-ledak, misalnya guling-guling, misalnya teriak-teriak, itu ditujukan buat mendapatkan gadget. Nah itu juga penting tuh untuk diketahui papa mama. Jadi banyak banget sekarang itu kalau nggak dikasih gadget justru nangis, marah-marah, teriak-teriak, bahkan sampai memukul. Kalau untuk dewasa lebih kecemasan, apalagi remaja lebih cemas apa ya yang terjadi di sosial media, apa ya yang terjadi di gadget saya, siapa yang menghubungi, terus mungkin jadi rasa cemas kalau nggak pegang handphonenya. Jadi hati-hati ya buat kalau sudah ada rasa kecemasan yang berlebihan kalau tidak pegang gadget. Tapi bukan artinya kalau misalnya nih kakak meeting terus nggak pegang gadget jadi cemas gara-gara mungkin takut ditelepon bosnya, takut ditelepon atasannya. Nah kalau itu masih wajar karena ada suatu alasan yang jelas. Tapi kalau sudah berlebihan terus-menerus berhari-hari itu yang perlu diwaspadai. Biasanya kasus anak-anak dan kasus remaja seperti itu Kak. Jadi lebih banyak emosi kalau saat kita nggak pegang gadget. Apalagi kalau mama papanya sudah tidak bolehin, terus jadinya nangis, ngambek, dan itu terjadi terus-menerus. Jadi patut diwaspadai. Jadi teman-teman lebih lebih harus bisa bijak lah ya Kak, gunain gawainya nggak harus terus-terusan gitu, ada waktunya gitu juga kan ya. Nah menurut Kak Herta lagi nih ya, kita ngomongin ke keluarga gitu, gimana sih Kak caranya ngasih tahu mengatasinya ini dari keluarga untuk yang kecanduan gawai Kak gitu. Oke, buat keluarga di rumah kita kan sesuaikan sama usia anak, dan kita juga kritisi pemakaian gadgetnya untuk apa sih, apalagi kalau PJJ. Kalau sekolah pastinya boleh, apalagi materinya semua, dan tugas-tugas juga pasti boleh. Tapi di luar itu kan mungkin ada games, ada waktunya rekreasi. Nah itu bisa jadi panduan buat orang tua, yuk cari aktivitas lain buat yang lebih menyenangkan buat anak. Bisa main terutama mainan tradisional sekarang. Terus bisa main di luar, bisa juga mungkin main hal-hal yang bisa bareng papa mamanya. Kalau papa mamanya misalnya suka catur ataupun apapun gitu, bisa main bola di luar, gak apa-apa. Jadi gadget itu hanya dipakai waktu belajar. Saat rekreasi, usahakan papa mama itu menggunakan aktivitas lain tanpa gadget untuk membantu merilis emosi dan stresnya. Jadi mengatasinya nggak balik lagi ke games yang di gadget juga, tapi games yang mungkin tradisional, main di luar ataupun aktivitas-aktivitas bersama gitu. Jadi kuncinya adalah batasi waktunya, terutama gadgetnya untuk sesuatu yang penting, PJJ misalnya. Yang kedua adalah kasih aktivitas lain yang pastinya menyenangkan buat anak. Gitu. Jadi keluarga itu peran penting banget gitu ya Kak, buat mengawasi anak-anak dari usia yang ya masih rentan sampai yang udah remaja pun harus bisa diawasi juga. Iya betul, dari mulai usia kecil, dari mulai batita itu kan tidak bisa pakai gadget. Gadget itu membantu, tapi bukan artinya ketergantungan. Betul, itu catat ya teman-teman. Nah lanjut nih Kak, sebagai tips dan trik kali Kak buat keluarga di rumah atau buat teman-teman mungkin sobat BJR yang yang kayak kakak-kakak di sini gitu, yang susah mungkin buat nggak lepas dari gawai gitu, kayak Kak bisa kasih tips dan trik. Oke, kuncinya adalah selalu bertahap, terus prioritasi nih apa yang penting pakai gawai dan tidak. Jadi kalau misalnya kuliah itu kan pasti pakai laptop, misalnya itu boleh aja dipakai, PJJ boleh aja dipakai, tapi setelah itu habis itu cari aktivitas lain yang juga menyenangkan. Dan jangan lupa, penting banget loh buat komunikasi sama keluarga, sama teman-teman juga. Di PJJ ini tentunya akhirnya balik lagi ke gawai, tapi jangan salah, di keluarga pun apalagi yang serumah penting banget dimaksimalkan komunikasinya. Ini waktu yang tepat banget sih buat kita family time lah ya, waktunya bareng keluarga gitu. Karena lebih banyak waktu yang
ada di rumah ya kan Kak, orang tua juga pada WFH gitu, teman-teman juga belajarnya dari rumah. Jadi ya itu tips dan trik dari Kak Herta, itu teman-teman bisa catat terus diaplikasiin mungkin di rumah sobat-sobat TJR. Jangan sampai kita kecanduan malah sama gawai karena terbiasaan kita, terus jadinya ya keterusan gitu. Kan Betul. itu nggak baik ya Kak. Iya, dan aktivitas di rumah itu bisa banyak macam loh. Iya. Misalnya beres-beres, Benar. masak, misalnya nyanyi, ataupun bikin sesuatu yang produktif. Kesenian, musik, lukis, itu bisa banget. Jadi gunakan gawai dengan bijak, boleh banget. Apalagi kalau sekarang ada webinar-webinar ataupun ada aktivitas tutorial di YouTube, boleh. Tapi setelah tutorial, balik lagi, tetap lakukan aktivitas di luar dari cuma nonton, tapi kita ada aktivitas produktif di rumah. Oke. Kita lanjut nih ke pertanyaan sebagai penutup nih Kak. Oke. Kak Herta ada pesan dan kesan nggak sih buat teman-teman, mungkin sobat-sobat TJR di rumah yang lagi pada nonton, yang dan apa ya, yang lagi bersinggungan banget nih sama gawai, dan mungkin pesan buat keluarga gitu buat lebih membatasi atau mengawasi misalkan. Pesan buat sobat-sobat TJR dari aku adalah yuk batasin waktu penggunaan gadget untuk sesuatu yang prioritas ataupun penting. Di luar itu, yuk cari aktivitas-aktivitas yang menyenangkan tapi tidak menggunakan gadget, karena kita sendiri pun banyak dampak negatifnya loh, mata lelah, kayak tadi yang Bezi sebutkan. Jadi gunakan gadget dengan bijak. Ingat ya teman-teman, gunakan gadget dengan bijak karena kesehatan kita juga diawasi sama kita. Jadi jangan sampai kita kelelahan atau malah jadi kecanduan sama gawai. Terus juga mainnya kita di rumah dulu, family time, dan jangan sampai buang-buang waktu dengan gak berharga gitu. Jadi kayaknya kita udahan dulu nih Kak, nanya-nanya gitu, karena udah cukup. Lupakan gadgetmu, ayo main di rumah. Dadah!